Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment ID atau ide investasi. Kali ini saya ingin bahas potensi apakah IHSG akan lanjut koreksi atau rebound. Tentu teman-teman mungkin agak kaget ya, kita semua juga kaget bahwa IHSG melakukan swing rebound-nya cukup tinggi sekali ini. Sampai menembus ada mungkin batas-batas technical analysis semua ditembus oleh IHSG. Jadi mari kita review dari sisi technical maupun fundamental IHSG dan tonton sampai habis karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target IHSG juga beberapa target review saham lainnya. Jangan lupa like, comment, share videonya, dan subscribe channelnya. Weekend review, lanjut koreksi, atau rebound IHSG? Oke, seperti biasa saya ingin memberikan informasi bahwa target drop IHSG saya prediksi pada bulan April awal itu bottomnya berada pada level 6.400 sampai dengan 6.200. Kalau 6.400 itu sebenarnya target 10%, sedangkan untuk 6.200 itu adalah target 15%. Saya memang mengestimasi bahwa IHSG turunnya hanya akan sedikit, karena saya melihat IHSG itu Indonesia mengalami pertumbuhan GDP yang masih akan tumbuh, di mana diestimasi pertumbuhan GDP Indonesia akan berkisar antara 5,3 sampai 5,4%. Itu berdasarkan IMF estimasinya. Oke, untuk agenda 5 Juni yang akan kita bahas adalah ada IHSG, ada Unilever, ada BRMS, MTDL, BBB, ASA, dan Indidoid. Basically yang akan kita bahas di agenda 5 Juni adalah nge-review video tanggal 1 Juni. Khusus IHSG, saya akan review dari sisi Elliott Wave dan fundamental. Ingat teman-teman, di beberapa video saya selalu menyebutkan bahwa technical analysis itu harus disupport atau harus menyupport pergerakan fundamentalnya. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana technical analysis harus match dengan fundamentalnya. Di gambar 28 Mei, kita ngelihat ya, IHSG ini udah mulai terkena resistance line. Dan wave-nya ini adalah wave 4A. Ya kan? Dan MACD Golden Cross di areal negatif. Jadi kecenderungannya untuk melakukan koreksi lagi besar kemungkinannya. Tetapi apa yang terjadi? Ingat ya, ini resistance trend line. Tetapi apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. IHSG menembus resistance line-nya. Meskipun bentuknya IHSG ini adalah sudah seperti menunjukkan reversal pattern ya. Ya ini tembus resistance line, tetapi masih tertahan di bawah level ini, 726972. Nih, 726972. Sehingga saya tetap berkeyakinan IHSG masih berada pada wave 4A dan masih golden cross tapi di areal negatif. Ini tandanya kalau golden cross di areal negatif ada kemungkinan IHSG akan kembali melakukan dead cross. Oleh karena itu saya tetap mempertahankan IHSG besar kemungkinannya berpotensi kembali ke level 6.400. Oke, itu estimasi dari saya dari sisi Elliott Wave atau technical analysis. Sekarang mari kita lihat fundamentalnya. Fundamental kali ini adalah saya tuh tidak akan ngebahas mengenai makroekonomi, GDP, dan lain PER, PBV, IHSG, mungkin karena ini akan menyebabkan teman-teman jadi bingung ya. Saya hanya akan share beberapa korelasi yang selama ini juga saya sudah share di beberapa video, yaitu equity risk premium Indonesia pada tahun 2022 berada di 6,2%.
Hal ini adalah perbaikan yang sangat pesat dikarenakan equity risk premium di tahun 2020 Indonesia itu berada pada 9,5%. Nah, ERP ini atau equity risk premium pernah saya bahas pada judul koreksi akan berlanjut, tapi ada BBEB, UNVR, ada ABMM. Nanti link akan saya share di atas video ini. Kemudian, yang dilihat juga oleh Foreign Investor View adalah yield 10 tahun. Di level 7,6%, saya sudah bilang yield itu sudah terlalu overshoot. Overshoot itu artinya surat utang negara kita sudah terlalu banyak dibuang oleh investor. Jadi sudah saatnya memang dana mulai masuk kembali kepada Indonesia. Nah, dan nomor 3, nanti saya akan kasih tunjuk bagaimana credit spread itu mengindikasikan foreign in atau outflow-nya foreign. Ya, selama ini kan kita baru tahu foreign inflow, foreign outflow, itu setelah kejadian. Nah, dengan melihat credit spread, kita kira-kira bisa melihat apa sih yang sebenarnya foreign investor lihat dari investasi di Indonesia. Oke, saya akan langsung membahas satu persatu. Oke, ini pembicaraan saya di sebuah WhatsApp group terkait dengan Sun 10 tahun. Saya bahas pada bulan Mei tanggal 19. Di situ sempat saya bahas secara teori bahwa Sun itu sebenarnya udah melemah duluan, yieldnya sampai naik gila-gilaan, tetapi rupiah tidak melemah. Jadi sebenarnya belum ada arus keluar dari Indonesia. Rupiah itu tidak melemah dikarenakan fund asing itu masih melakukan offset loss. Jadi offset loss itu gini, mereka loss di surat utang negara, tetapi mereka melakukan rebalance-nya kepada ISG. Itu penyebab makanya yield Sun sudah naik sampai 6%, 7%, tetapi ISG kemarin sempat sentuh 7.200, bahkan sempat sentuh 7.300. Jadi itulah alasannya kenapa IDR itu tidak melemah dan IISG masih terus naik. Nah, pas kejadiannya adalah pas saham melakukan take profit, Indonesia rupiah baru mulai bergerak naik. Kemarin itu kalau nggak salah levelnya yang tertinggi sampai dengan berapa ya? 14.700 ya kayaknya kemarin sempat menyentuh 14.700 gitu. Nah, cuma memang analisa saya adalah pelemahan IDR ini tidak akan tajam karena kebetulan kemarin nih saya cek country risk Indonesia bagus banget, sudah di level 6%. Nah, ini yang saya jelaskan. Jadi menurut hemat saya, Sun 10 tahun ke level 7,5% itu udah terlalu tinggi banget yieldnya. Jadi nanti kita akan lihat apakah yield Sun mulai turun, tetapi ISG masih profit taking. Jadi saya melihatnya gini, biasanya pada saat inflow asing masuk kepada surat utang negara, IISG itu bergeraknya belakangan, teman-teman. Jadi memang IISG itu adalah aset investasi yang lagging. Lagging itu telat terhadap surat utang negara. Jadi biasanya inflow asing sudah masuk di Sun, tetapi IISG itu biasanya telat ya 5 sampai dengan 1 minggu, atau maksimumnya dia bisa telat sampai dengan 2 minggu. Ya, ini penjelasannya yang saya tulis. Sudah terlalu overshoot. Kemudian ini pada saat 19 Mei ya, saya bilang yield Sun udah terlalu overshoot. Patokan saya ada pada equity risk premium itu, teman-teman. Equity risk premium itu ada di 6%, sedangkan yield Sun itu tembus sampai dengan 7,6% sempat yieldnya. Jadi gapingnya udah terlalu lebar. Nah, setelah saya ngomong seperti ini tanggal 19 Mei, di 3 Juni yield Sun telah mencapai 6,99. Jadi benar-benar udah ada inflow masuk ke surat utang negara. Menguat kurang lebih sebesar 34 basis point. Hemat saya adalah penyebab penguatan Sun adalah karena BI belum memberikan tanda-tanda akannya kenaikan 7 days reverse repo,
dan hanya menaikkan giro wajib minimum kembali. Nah, giro wajib minimum itu adalah BI menyedot likuiditas pelan-pelan tetapi melalui bank. Jadi bank yang disuruh setor kepada BI sebuah pendanaan dengan tujuan adalah BI mau mulai mengerem pengucuran kredit. Nah, itu saya lihat penyebab inflow Sun masuk deras kencang di periode akhir Mei yang juga menyebabkan IHSG juga menguat. Tapi teman-teman masih bertanya, apa iya ada hubungannya antara surat utang negara dan IHSG? Nah, mari teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah gambar yield Sun 10 tahun, benchmark 10 tahun. Ini teman-teman bisa lihat. Pada saat 19 Mei, waktu saya ngomong yield Sun sudah terlalu overshoot, nih saya ngomong di sini nih. Sudah terlalu overshoot. Dan sekarang yield Sun sudah ada di sini. Ini artinya bahwa memang ini sudah yield Sun ini sudah terlalu tinggi keluarnya. Dan teman-teman lihat ya, perbandingannya ya. Ini versi yield Sun-nya. Nanti teman-teman melakukan perbandingan dengan kredit spread, yaitu IHSG apakah berkorelasi dengan kredit spread? Nanti teman-teman bisa melihatnya. Kalau ini masih yield Sun. Oke, yield surat utang negara Indonesia 10 tahun. Kalau yield turun, maka price-nya naik. Yaitu artinya ada inflow dari asing. Oke, kemudian saya akan bahas mengenai Indonesia Credit Spread. Nah, credit spread itu definisinya bagi saya adalah foreign flow di Sun. Ya, ini adalah pergerakannya akibat foreign flow di Sun. Dan penyebab kedua kredit spread-nya ini menguat tajam adalah karena US Treasury atau Sun-nya US itu dibuang oleh investor. Saya masih belum paham alasannya kenapa, tetapi yang penting selama US Treasury dibuang, itu adalah bagus bagi ekonomi Indonesia, yang membuat deg-degan apabila dana yang mulai diestimasikan kembali ke US itu menyebabkan penguatan pada US Treasury atau US Sun. Nah, tapi indikasi itu tidak terlihat, jadi makanya saya mengambil kesimpulan artinya US dollar itu tidak kembali seluruhnya ke tanah US. Jadi itu hanya sebagai aset paper aja. Kalau teman-teman melihat euro melemah, JPY melemah, itu hanya sebagai aset paper saja. Tetapi sebenarnya dananya itu tidak kembali ke US. Karena saya tidak menemukan adanya indikasi surat utang negara US itu dibeli masif oleh investor. Oke. Nah, berikutnya gambar UNVR. Oke, sorry sebentar. Jadi kalau teman-teman lihat, nih persiapan untuk besok ya, karena kalau tadi kita melihat secara chart itu terlihat IHSG harus sudah memulai koreksinya kembali, tapi yang menarik dari sisi aset korelasi, besok masih disuruh IHSG masih disuruh menguat. Jadi teman-teman besok bisa cermati nih, apakah benar IHSG besok masih akan menguat? Karena masih belum ada tanda-tanda bahwa IHSG disuruh melemah kembali. Nah, Pak, ini salah satu patokan saya adalah Indonesia Credit Spread. Dan saya yakin hal ini jarang dibahas di YouTube manapun oleh YouTuber-YouTuber yang nge-review mengenai saham. Oke, jadi ini besok kita bisa lihat, kita bisa tunggu bagaimana reaksi pasar. Karena kredit spread Indonesia ini menguat, menandakan bahwa investasi di Indonesia ini risikonya sudah semakin mengecil. Oke, ini UNVR, ini adalah sesuai gambar saya pada 1 Juni, pada tanggal 3 Juni. Jadi saya mengestimasi kemarin itu ditutup di 4720, saya masih melihat potensi Unilever itu akan kembali ke level 4.300 atau 4140. Jadi ini adalah wave 4A
B, C. Mari kita lihat realitanya. Ya, ini adalah gambar update Unilever. Jadi ini ada 4A, B, ini B kemarin. Nah, ini akan C di sini nih. Sorry, C 4.300 di sini. Itu untuk Unilever. Kemudian untuk BRMS, memang saya memberikan target BRMS sebelum masuk MSCI akan menyentuh level 248, tetapi gagal dibukukan atau gagal dicapai oleh BRMS. Maka saya melihatnya BRMS, karena ini adalah wave 4-nya BRMS nih. Tapi saya belum bisa metain mana wave 4A, A, B, C-nya. Jadi untuk sementara saya berikan estimasi BRMS minimum harus kembali ke level 182, ya. BRMS harus kembali ke level 182 dan maksimum kembali ke level 152. Jadi untuk dia lanjut bullish ke wave 5-nya, BRMS harus menyelesaikan wave 4-nya. Yaitu target saya ada di bottomnya ada di 182 atau maksimum di 152. Oke, berikutnya MTDL. Target sebelum MSCI harusnya menyentuh 750, tetapi update gambar sekarang saya melihat MTDL akan kembali jatuh ke 630 dan maksimum akan jatuh ke level 560. Jadi ada dua level yang saya tunggu MTDL, yaitu ada 630 dan 560 untuk MTDL. Yes, ini ada target bottomnya MTDL. BBB pada saat 31 Mei saya review seperti ini ya teman-teman. Ini level 4. Ini wave 4 udah kebentuk A, B, C. Sekarang mulai masuk pattern 1 2 3 nih. Pattern 1 sudah terjadi. Sekarang lagi masuk mau ke pattern 2. Ya, teman-teman bisa lihat apakah benar? Ya, gambarnya mendekati ya. Pattern C, sekarang pattern 1, pattern 2, nah nanti dia akan tembus nih, pattern 3-nya tembus resisten line. Jadi bisa nih ditunggu di level 1170. Untuk ASA sendiri, ya ASA sendiri sebenarnya sudah menyelesaikan wave 5-nya ya. Tadinya harapan saya adalah ini wave gelombang bukan, ini wave 5, tapi ini pattern satunya dulu nih, pattern 1, 2, 3 gitu harapan saya. Cuman ya yang terjadi seperti ini nih saat ini. Tapi ya saya masih bisa berharap bahwa ada kemungkinan ASA akan kembali ke level ini. 2001 sampai dengan level 1900 karena untuk ngebuat pattern 1 2 baru nanti pattern 3 yaitu untuk masuk ke wave 5-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ASA yang sebelumnya, ini ASA yang sebelumnya ya. ASA gambarnya saya buat tanggal 31 Mei. Terus kemudian dia sedikit naik, tapi saya masih melihat ada kemungkinan ASA untuk melakukan koreksi tambahan penurunannya ke level 2100 sampai dengan 1900. Tapi tenang, ini ASA sudah mau mulai masuk ke wave 5 atau wave terakhirnya. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya pada video ASA, saya berikan link di atas berikut ini. Oke, sedikit review mengenai Indi. Ini call ini benar-benar luar biasa ya, mereka sangat amat kuat. Indi, ini gambar Indika energi saya pada 10 April, yang saya yakini Indi sedang memasuki wave terakhirnya yaitu wave 5. Di mana target wave 5 Indi akan berada pada, ya ini wave-nya ya, 1, 2, 3, dan ini 4, wave 4-nya Indi. Target wave 5 Indi maka akan berada pada level, nah ini dia ada di level 3.800 untuk Indika energi ya, wave 5-nya bisa lebih lagi sih, tetapi saya melihat ini adalah level Indika energi level terakhirnya. Oke.
Di video saya sebelumnya, saya juga menjelaskan terkait hal itu. Mari kita recheck dan double check. Jadi Indi sedang memasuki wave terakhir, yaitu wave 5. Saat ini, Indi telah melewati fase retracement-nya di maksimum 2720. Ini dia, fase retracement-nya. Jadi target wave 5 Indi berada pada, nah ini target wave 5-nya. Yes, tepat ya. Sama, match, ketemu. Antara retracement sama projection-nya dia ketemu. Yaitu di level 3.800. Itu level minimum wave 5-nya Indi. Oke, ini sedangkan gambar ini saya buat tanggal 10 April. Saya bilang ke teman-teman, hati-hati. Pokoknya kalau Indi berhasil melewati maksimum level retracement di 2720, maka Indi akan terus melanjutkan penguatannya ke level 3.800. Doit Elite Wave Perspektif 30 Juni. Nah, ini juga bonus buat teman-teman. Doit sudah menyelesaikan wave 1, 2, 3. Dia udah menyelesaikan wave 4, A, B, dan C. Nah, sehingga Doit tinggal menyelesaikan wave 5-nya dengan target di level 760 sampai dengan 820. Ya, ini dia penjelasannya. Target wave Doit akan berada pada level 760 sampai dengan 820. Batas cut loss-nya saya berikan buat teman-teman. Batas cut loss-nya bila Doit tembus di level 404, maka ya ini elite wave-nya akan berubah. Tapi untuk sementara saat ini, target elite wave-nya Doit berada pada level 760 sampai dengan 820. Khusus untuk Doit, nanti saya akan buat khusus review khusus saham Doit Bag Review, sahamnya reviewnya akan menyusul. Oke, questions? Jadi bila ada pertanyaan, mohon bisa kirim email ke dario.projects@gmail.com atau tinggalkan komen di bawah video ini. Dan disclaimer informasi oleh Ide Investasi adalah saya saat ini mempunyai posisi pada beberapa saham yang dibahas, tetapi saya tidak terafiliasi dengan perusahaan terbuka maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Target price dan asumsi diolah oleh saya berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. Terima kasih telah menonton sampai akhir, teman-teman. Semoga selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Salam ide investasi, dan salam tetap cuan.